بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail, bab yang ketiga, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis yang tersisa di bawah bab ini. Kemarin terakhir kita baca pada halaman 713, hadis 5896, bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengabarkan kepada Abu Tufail Amir bin Wathilah radhiyallahu taala bahwa mereka para sahabat berangkat pada peperangan Tabuk. Kharajna ma'a Rasulillah SAW ama ghazwati Tabuk. Ya, ama ghazwati Tabuk. Perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Ya. Fakana yajma'u salata, Nabi SAW menjamak salat. Kata Mu'adz radhiyallahu ta'ala, bentuk jamak yang dilakukan oleh Nabi, yang pertama jamak takdim, fasalla adh-dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an. Maksud jami'an itu jamak. Hatta idza kana yawman akhkhara as-salata, hingga apabila pada suatu hari ia menunda salat, ya, menunda salat dari waktu yang pertama ke waktu yang kedua, ya. Thumma kharaja fa shalla adh-dhuhra wal asra jami'an, salat zuhur dan asar pada waktu asar secara jamak. Kemudian thumma dakhala, kemudian dia maksudnya ke tempat kediamannya. Thumma kharaja, kemudian dia keluar. Ba'da dzalika, setelah itu, fa shallal maghriba wal isya'a jami'an, maka dia melaksanakan salat maghrib dan isya secara jamak di waktu isya. Itu yang pertama. Kemudian beliau pada hari di mana dia menjamak takhir, setelah selesai dari salat maghrib dan isya, mengabarkan kepada pasukannya. Tsumma qala, kata Mu'adz, innakum satatuna ghadan insyaallahu aina Tabuk. Besok kalian akan sampai di sumur Tabuk. Ya. Ini berita yang pertama. Kemudian berita yang kedua, wa innakum lan ta'tuha hatta yudhiyan nahar. Dan sampainya kalian di sumur Tabuk itu di waktu duha, ya. Hatta yudhiyan nahar, ini hampir dekat waktu siang. Pesan Nabi, faman ja'aha minkum fala yamassa min ma'iha syai'an. Siapa di antara kalian yang sudah sampai ke sumur Tabuk, maka janganlah dia menyentuh dari airnya sedikit pun. Menyentuh, dilarang oleh Nabi. Hatta atiyah,
hingga saya sampai di tempat tersebut atau di sumur Tabuk. Kata Mu'adz, faji'naha, maka sampailah kami di sumur tersebut. Memang seperti yang dikabarkan Nabi, sudah hampir siang. Ya. Wa qad sabaqana ilaiha rajulan, dan mendahului kami sampai di sumur tersebut dua orang laki-laki. Kata Mu'adz, wal ainu, dan sumur atau mata air Tabuk itu mithlus syirak, ukurannya seperti tali sendal, kecil alirannya. Tabiddu, yang mengalir, bisyai'in min ma, dengan sedikit air. Ya, kalau dia sedikit berarti alirannya ya sekecil itu pula, sekecil tali sendal. Qal, kata Nabi, kata Mu'adz, fasa'alahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal masastuma min ma'iha syai'an. Nabi SAW bertanya kepada mereka yang sudah sampai duluan tadi, apakah kalian telah menyentuh ya dari air itu sedikit? Karena sebelumnya dilarang untuk menyentuh walau sedikit. Qala na'am, kata mereka berdua, iya, jujur. Ya. Kejujuran ini yang luar biasa, walaupun memang tetap akan mendapatkan konsekuensinya, melanggar larangan Nabi. Mereka tidak berdusta dan tidak berbohong. Ya. Dan mereka tahu larangan Nabi sebelumnya. Qala na'am, mereka mengatakan iya. Fasabbahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mencela keduanya, maksudnya memarahi. Ya. Wa qala lahuma ma sya'allahu ayyaqul. Nabi SAW sampaikan, ucapkan untuk mereka kata-kata ya yang menunjukkan bahwa beliau marah. Qal, kata Mu'adz, thumma gharafu bi aydihim minal aini qalilan qalilan. Akhirnya para sahabat mengambil ya dengan tangan-tangan mereka air yang sedikit itu sedikit diambil, dikumpulkan. Karena mengalir sedikit yang seperti itu tidak bisa diambil, tidak bisa dipergunakan. Maka harus dikumpulkan di suatu wadah. Maka diambil dengan cara tangan, kemudian diambil dengan tangan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Hatta jtama'a fi syai'in, sehingga terkumpullah sedikit air yang diambil dari sumur atau mata air Tabuk tersebut. Setelah terkumpul di dalam wadah, kata Mu'adz, wa ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi, dan Nabi SAW membasuh di air yang terkumpul tadi, yadaihi wa wajhahu, dua tangannya dan wajahnya. Summa a'adahu fiha, kemudian beliau mengembalikan air yang tadi ya ke dalam sumur atau ke dalam mata air Tabuk tersebut. Fajarat al-ainu bima'in munhamir, maka mengalirlah mata air tersebut dengan air yang deras, ya, banyak. Inilah mukjizatnya. Ini mukjizat Nabi SAW dengan mempergunakan air yang dapat diambil dari mata air tersebut untuk mencuci tangannya, untuk membasuh wajahnya, kemudian dimasukkan kembali. Ya, berarti ada, karena untuk diletakkan tangan tidak bisa. Maka diambil duluan, baru dipergunakan Nabi. Bekas air cuci tangan dan air basuh muka Nabi SAW tersebut ya, yang dimasukkan kembali ke mata air Tabuk, dan akhirnya air Tabuk atau mata air Tabuk mengalir air yang sangat banyak, ghazirun, ya, hatta istaqan nas, sehingga semua pasukan mengambil air sesuai kebutuhan. Ya, mereka isi semua ya perlengkapan tempat air yang mereka bawa, mereka juga minum dan berwudu
Selesai semuanya juga seperti itu. Summa qal yushiku ya Mu'adz in talat bika hayatun antara ma hahuna qad muli'a jinanan. Kata Nabi SAW mengabarkan kepada Mu'adz, jika umurmu panjang wahai Mu'adz, maka engkau akan melihat di sini, di tempat tersebut dipenuhi oleh kebun-kebun, taman-taman dan bangunan-bangunan. Ya, berita yang akan terjadi di masa yang akan datang disampaikan oleh Nabi SAW, dan ini termasuk juga mukjizat, termasuk mukjizat Nabi SAW. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, 5897, ya, dengan hadis terakhir pada halaman 717, 5898. Ya. Hadis 5897, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdullah bin Maslamah ibni Qa'nab qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Amr bin Yahya an Abbas bin Sahl bin Sa'd as-Sa'idi an Abi Humaidin, ya, an Abi Humaid, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, ayah dari Abbas yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah Abbas bin Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi. Berarti Abu Humaid ini siapa? Kalau Abu Humaid ini ayah dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad bin Sa'idi, maka Abu Humaid namanya siapa? Namanya ada di situ. Kalau Abu Humaid ini ayah dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, maka nama Abu Humaid siapa? Tidur semua. Kalau Abu Humaid ini adalah ayah dari Abbas bin Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi, maka Abu Humaid namanya siapa? Sahal ibn Sa'ad. Ya, namanya Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi. Dan kunyahnya Abul Abbas, anaknya yang itu, ayah dari Abbas. Kunyahnya Abul Abbas. Ya, namanya Sahal ibnu Sa'ad as-Sa'idi Abu Humaid, digelari dengan Abu Humaid, dikunyahi dengan Abu Humaid, dan juga kunyahnya Abul Abbas. Ya, radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Humaid, qal kharajna ma'a Rasulillah SAW ghazwata Tabuk. Ya, kami keluar pada perang Tabuk. Cerita Mu'adz juga perang Tabuk, ya. Cerita yang sebelumnya Mu'adz perang Tabuk. Kharajna ma'a Rasulullah SAW ama ghazwati Tabuk. Di sini juga cerita Abu Humaid as-Sa'idi, kharajna ma'a Rasulullah SAW ghazwata Tabuk. Ya, kami keluar pada perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Fa'ataina wadiyal Qura. Maka sampailah kami di lembah Al-Qura. Nama tempat, Wadil Qura nama tempat. Sebuah lembah yang dinamakan dengan Wadil Qura. Sampai kami di tempat tersebut, di mana tempat itu ala hadiqatin limra'atin. Di situ ada sebuah kebun milik seorang wanita. Ya. Di Wadil Qura itu ada biasanya taman atau kebun-kebun ini di lembah. Ya, maka kebun wanita ini ada di Wadil Qura. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhrusuha. Maksudnya kebun kurma yang tadi dimiliki oleh perempuan tadi. Lewat Nabi SAW di Wadil Qura dan menyaksikan kurma-kurma yang ada di kebun wanita itu sedang berbuah. Sedang berbuah. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk menakar, ya,
bukan menangkar langsung tapi di batangnya. Ini mentaksir ya. Jumlahnya berapa? Ini makna al-kharasu. Maka Nabi SAW ini tujuannya adalah untuk menetapkan nanti berapa zakat yang akan ditunaikan oleh pemiliknya. Ukhrusuha, taksir oleh kalian berapa ton misalnya, atau berapa sa'. Ya. Fakharasnaha, maka kami, kata Abu Humaid, mentaksir atau menetapkan ya jumlah keseluruhan dari hasil kebun tersebut. Nabi pun juga demikian. Wa kharasaha Rasulullah sallam asrata awsuqin. Nabi SAW menaksir jumlahnya sekitar 10 wasak. Kalau satu wasaknya adalah 60 sa', ya, 60 sa' kali 60. Ya. 10 kali 10. Ya. Itu takaran Nabi SAW atau taksiran Nabi dari jumlah hasil kebun wanita tersebut. Setelah Nabi SAW menetapkan taksirannya adalah 10 wasak, maka dia mengatakan kepada perempuan pemilik kebun itu, waqal ahsiha hatta narji'a ilaiki insyaallah. Nanti kalau sudah dipanen, hitung. Ya. Hitung, takar berapa jumlahnya. Ya, nanti kami akan lewat di sini untuk menerima ya penunaian zakatnya. Ya, menunaikan penunaian zakatnya nanti kalau engkau hitung dan ditetapkan ukuran zakat yang ditunaikan oleh perempuan tersebut. Selesai urusan buah kurma atau kebun kurma wanita itu. Wantalaqna, kata Abu Humaid, kami pun melanjutkan perjalanan hatta, ini berangkatnya, perjalanan berangkat. Nanti mereka pulang akan lewat itu juga, lewat di tempat tersebut. Makanya nanti kalau sudah sudah pulang kembali, Nabi SAW menyuruh perempuan itu untuk menghitungnya dan menunaikan zakatnya. Hatta qadimna Tabuk. Kami lanjutkan perjalanan dan sampailah kami di Tabuk. Faqala Rasulullah SAW, sesampainya atau dalam perjalanan atau sesampainya mereka di Tabuk, ya, Nabi SAW mengingatkan para sahabat atau pasukan, satahubbu alaikumul lailata rihun syadidah. Ini perkiraan cuaca ya. Tetapi ini pasti, ya, pasti karena Nabi yang mengabarkan. Nanti malam akan berhembus angin kencang. Ya, satahubbu alaikumul laila, nanti malam akan berhembus rihun syadida, akan ada topan, akan ada badai maksudnya. Fala yakum fiha ahadun minkum. Pesan Nabi, nanti malam ketika angin badai, maka jangan seorang pun yang berdiri. Ya. Fala yakum fiha ahadun minkum. Tidak ada seorang pun dari kalian yang tegak. Berarti semuanya disuruh berbaring, disuruh duduk. Faman kana lahu ba'irun falyashudda iqalahu. Yang punya unta, ba'ir, hendaklah memperkencang ikatannya, diikat kuat-kuat, jangan sampai dia dibawa oleh angin. Ya. Ini pesan Nabi setelah menyampaikan berita yang akan terjadi nanti malam. Pesannya adalah jangan ada di antara kalian yang berdiri, yang tegak, dan yang punya unta diikat sekuat-kuatnya. Falyasudda iqalahu. Kata Abu Humaid, fahabbat rihun syadidah. Berita Nabi tadi pasti ternyata benar, maka berhembuslah angin kencang. Faqama rajulun
ternyata ada seseorang yang masih melanggar. Ya, Nabi sudah berpesan, tidak ada yang berdiri, tidak ada yang tegak, ternyata tegak seseorang. Ya. Tadi juga ada yang melanggar ya. Di hadis Mu'adz, 2 orang, Nabi SAW, siapa yang sampai duluan, jangan ada yang menyentuhnya. Jangan sampai dia menyentuhnya. Ternyata ada yang menyentuh. Ditegur dengan keras, dimarahi oleh Nabi. Dan ini juga, pesan ini dilanggar. Ini namanya manusia. Ya, namanya manusia. Tidak lepas dari kesalahan. Tapi tentu tidak banyak. Yang tadi kasus itu 2 orang, ini 1 orang. 1 orang yang tegak, apa yang terjadi? Fahamalathu rihu hatta alqathu bijabalai tai'in. Maka dia diterbangkan oleh angin sampai dilemparkan di antara 2 gunung Tai. Kira-kira berapa kilo? 650 kilo. Ya. Antara Jabalai Tai ini sekarang di daerah yang namanya Ha'il. Ya, di daerah yang namanya Ha'il kita sudah sempat ke sana karena ketika itu ada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Al-Fisham, bertugas di sana di salah satu Islamic Center sebagai penerjemah lama. Dan ada beberapa kali kita sana, jauh memang dari Madinah saja, sangat jauh. Ya. Apalagi dari Tabuk, yang dari Madinahnya juga jauh. Jadi dilempar, dibawa oleh angin, orang yang tadi berdiri melanggar larangan Nabi, dibawa oleh angin sejauh sampai ke Jabalai Tai. 2 gunung Tai, yaitu di Ha'il, dan 2 gunung ini dinamakan dengan salah satunya Ajak, dan yang kedua Salma. 1 Ajak, 1 Salma. Dan ini hanya nama gunung, tapi wilayahnya namanya sekarang adalah Ha'il. Salah satu daerah industri juga dekat dengan Dhahran. Ya. Ada namanya Jubail juga, daerah industri. Banyak perusahaan-perusahaan minyak di sana. Ya. Jadi dibawa, diterbangkan dari Tabuk dan dilemparkan, dijatuhkan oleh angin tersebut di Jabalai Tai, yaitu di Ha'il. Jaraknya ya lebih dari 650 kilo. Ya. Ada yang mengatakan 676 kilo lebih atau 650 kilo. Ya. Bagaimana kencangnya angin tadi? Ya. Kemudian selesai kisah angin badai ini, waja'a Rasul ibn al-Alma sahibi Ailah. Datang menjumpai Nabi utusan. Ya, utusan Ibnul Alma. Ya, Ibnul Alma ini gelar ya, untuk penguasa daerah yang namanya Ailah. Ya. Jadi orang kafir ini yang di negeri Ailah dan penguasanya namanya Ibnul Alma mengutus utusan menjumpai Nabi ya, ila Rasulullah SAW, membawa surat. Utusan tadi membawa surat bi kitabin, kemudian membawa hadiah. Wa ahda lahu baghlatan bayda. Utusan tadi datang, utusan Ibnul Alma membawa surat dari Ibnul Almanya, penguasa Ailah, dan membawa hadiah berupa baghlatun bayda, unta putih. Ya. Atau bagal putih. Fakataba ilaihi Rasulullah SAW wa ahda lahu burdan. Nabi SAW membalas suratnya dan menghadiahkan pula burdah. Ya. Setelan baju, pakaian, dasar kain. Ya. Burdah, ya bisa dikatakan selendang, kain besar, kain panjang, kain ya, yang besar, yang panjang. Itu balasan Nabi SAW. Catatan dari kisah ini bahwa Nabi SAW menerima hadiah walau dari seorang kafir. Sahibu Ailah Ibnul Alma kafir. Ini menunjukkan bolehnya menerima hadiah dan bolehnya memberi. Karena Nabi membalas hadiah tersebut, Nabi SAW membalas suratnya dan juga memberikan hadiah sebagai pembalasan. Sebagai balasan dari hadiah yang didapatkan. Kemudian selesai cerita tersebut,
Summa aqbalna hatta qadimna wadil qura. Selesai dari perang Tabuk dan kami pun kembali pulang. Sampailah di tempat yang tadi pertama. Apa? Wadil Qura. Di Wadil Qura tadi mereka di situ ada apa? Ada kebun kurma. Ditaksir jumlah panennya oleh Nabi SAW 10 wasak. Maka sampai di sana, fasa'ala Rasulullah SAW al-mar'ata an hadiqatiha kam balagha thamaruha. Langsung Nabi SAW tanyakan kepada wanita tersebut berapa hasil panen kebunnya. Faqalat asyratu awsuqin. Ya, kata wanita itu 10 wasak, persis dengan yang ditaksir oleh Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, selesai masalah itu dan ditunaikanlah zakatnya, kemudian pindah ke kisah yang lain. Faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW berkata, di Wadil Qura tadi, inni musri'un. Sesungguhnya saya akan bergegas. Ya, jadi perjalanan dari Wadil Qura setelah selesai urusan dengan wanita pemilik kebun tadi dan tidak akan ada lagi program-program yang lain, maka Nabi SAW mengatakan saya akan bergegas cepat-cepat ingin sampai di Madinah. Faman syaa minkum falyusri' ma'i wa man syaa falyamkus. Di antara kalian ada yang mau ikut cepat bergegas, maka ikut saya. Tapi bagi mereka yang ingin masih istirahat di sini, silakan. Bebas. Karena kita sudah tidak ada lagi program yang baru. Ini sudah boleh berpisah. Sudah boleh mencar-mencar. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun saya akan segera melanjutkan perjalanan, yang masih ingin istirahat silakan. Ya. Fakharajna, maka kami pun berangkat keluar, kata Abu Humaid, hatta asrafna alal Madinah, sehingga kami hampir tiba di Madinah. Jadi sudah nampak dari kejauhan. Karena Madinah itu dia hamparan, tidak seperti Mekah yang dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi, tidak nampak dari jauh. Kalau sekarang ini tidak ada burjus sa'ah, tidak ada menara jam besar itu atau menara-menara masjid, sulit kita untuk menetapkan di mana Mekah. Adapun Madinah dari kejauhan sudah nampak. Belum sampai lagi kalau di malam hari ya, belum sampai kita di checkpoint masuk ke Madinah itu di perbatasan, kita sudah melihat dari kejauhan menara-menara masjid Nabi dari kejauhan. Ya, karena dia hamparan, nampak jauh dari kejauhan. Maka Nabi SAW masih jauh, tapi sudah dekat. Masih jauhnya belum sampai, tapi dari kejauhan dia sudah melihat utum, yaitu benteng-benteng kota Madinah. Karena memang mereka meletakkan benteng-benteng untuk berjaga-jaga di gerbangnya. Jadi Nabi SAW dari kejauhan sudah melihat Madinah. Ya, hatta asrafna alal Madinah faqal, dari kejauhan Nabi SAW mengatakan, hadhihi Tabah. Ini adalah Tabah. Ini salah satu nama Madinah. Ya, Tabah diambil dari kata-kata Tayyibah. Ya, sekarang dikenal dengan Tayyibah. Ya, dan juga dalam sebagian riwayat namanya Tayyibah. Tapi di dalam hadis yang sahih ini dinamakan dengan Tabah yang artinya juga Tayyibah. Ini adalah negeri yang indah, negeri yang baik. Ya, jadi salah satu dari nama Madinah adalah Tabah. Ya. Kemudian wahadhihi Uhudun, dan ini maksudnya dari kejauhan nampak gunung Uhud. Ya, gunung Uhud juga nampak dari jauh. Ya. Dan ini adalah gunung Uhud, wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Nabi SAW menyampaikan itu kepada para sahabat yang bersamanya. Ya, yang bersamanya ketika hendak sampai di Madinah, dan terlihatlah Madinah dari menara-menaranya, dari benteng-bentengnya, kemudian terlihat juga gunung Uhud dari kejauhan. Nabi SAW mengatakan hadhihi Tabah, membuktikan bahwa dia sangat mencintai Madinah, menamakan dengan nama yang indah. Kemudian dia juga mencintai gunung Uhud dengan mengatakan hadhihi Uhudun, atau hadza Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu.
gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Ini juga menunjukkan keutamaan Madinah dan keutamaan Gunung Uhud. Ya, keutamaan Gunung Uhud. Summa qal, kemudian Nabi SAW menyatakan atau mengeluarkan pernyataan, karena Madinah itu kan negerinya kaum Ansar. Ya. Dia mengatakan inna khaira duril ansar daru banin najjar. Nabi SAW memberikan tingkat-tingkat kemuliaan, ya, untuk orang-orang Ansar. Ya, sesungguhnya sebaik-baik rumah orang Ansar adalah rumah Bani Najjar. Maksudnya rumah di sini penghuninya. Maksud rumah di sini adalah penghuninya. Di sebaik-baik penghuni rumah di Ansar di Madinah adalah rumah yang dihuni oleh Bani Najjar. Ini kemuliaan orangnya, Bani Najjar. Itu yang pertama, tingkat yang pertama. Kemudian setelahnya, kemudian setelah itu Daru Bani Abdil Ashhal. Ini perumahan atau rumah-rumah yang ditempati oleh Bani Abdil Ashhal. Summa Daru Bani Abdil Harith bin al-Khazraj. Kemudian rumah-rumah yang dihuni oleh Bani Abdil Harith bin al-Khazraj. Ini tingkat yang ketiga. Kemudian yang keempat terakhir, Summa Daru Bani Sa'idah. Kemudian rumah-rumah yang dihuni oleh Bani Sa'idah. Jadi ada 4 tingkatan Ansar. Ya, Bani Najjar, Bani Abdul Ashhal, Bani Al-Harith bin Abdul Harith bin Al-Khazraj, kemudian Bani Sa'idah. Bani Sa'idah. Kemudian di ujungnya Nabi tegaskan wa fi kulli duril ansar khairun. Dan seluruh rumah-rumah Ansar adalah baik. Maksudnya penghuni rumah Ansar adalah orang-orang yang baik. Ini manakib mereka, manakib Ansar secara keseluruhan disampaikan oleh Nabi SAW. Walaupun mereka tingkatan kemuliaannya berbeda-beda, tetapi semua orang Ansar khairun. Ya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, hubbul ansari minal iman. Mencintai orang Ansar termasuk iman. Ya, termasuk keimanan. Kemudian falahiqana, kata Abu Humaid, falahiqana Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah salah seorang petinggi atau pemimpin Ansar, pemimpin kaum Ansar, dan dia dari Bani Sa'idah. Bani Sa'idah tingkat yang keberapa? Keempat. Faqala Abu Usaid, berkata Abu Usaid yang sebelumnya sudah mendengar tingkat kemuliaan orang Ansar yang disampaikan oleh Nabi tadi. Abu Usaid sudah ada bersama Nabi, rombongan Nabi yang Sa'ad bin Ubadah datang kemudian. Dia tidak mendengar. Ya, dia tidak mendengar. Maka Abu Usaid mengabarkan kepada Sa'ad bin Ubadah, alam tara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayyara dural ansar. Tidakkah engkau tahu bahwa Nabi SAW memberikan tingkatan-tingkatan kemuliaan orang-orang Ansar? Faja'alana, karena Abu Usaid dengan Sa'ad bin Ubadah satu kabilah dari Bani Sa'idah, dan dia menjadikan kita akhiran, tingkat yang terakhir. Sa'ad bin Ubadah tidak merasa puas dengan kabar tersebut. Fa'adraka Sa'dun Rasulullah SAW. Maka Sa'ad mengejar Nabi untuk menjumpainya. Faqal, setelah berjumpa dia berkata, ya Rasulullah, khayyarta dural ansar faja'altana akhiran. Ya Rasulullah, engkau berikan peringkat atau tingkatan-tingkatan kebaikan orang Ansar dan engkau jadikan kabilah kami yang terakhir. Pertanyaan yang juga ada nada-nada ketidakpuasan. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Ubadah, faqal awalaysa bihasbikum an takunu minal khiyar. Ya, awalaysa bihasbikum an takunu minal khiyar.
tidakkah kalian tidakkah kalian merasa cukup dengan menjadi orang yang terbaik? Ya. Karena yang 4 itu terbaik, sisanya masih ada yang lain. Ya, sisanya masih ada yang lain. Tidak disebutkan Nabi. Yang penting semua orang Ansar ada kebaikan, tetapi yang tertinggi 4 tadi. Dan yang terakhir tingkatan dari yang 4 itu adalah Bani Sa'idah. Kata Nabi SAW, tidakkah kalian merasa cukup dengan termasuk orang yang terbaik? Ya. Awalaysa bihasbikum an takunu minal khiyar. Kata Nabi SAW, ya memang ini memang sudah kodratnya. Dari sisi kemuliaan memang tidak mungkin dipungkiri. Ya. Penilaian agama, penilaian syariat, dari sisi itu Bani Najjar yang lebih mulia secara keseluruhan, bukan pribadi-pribadi, tetapi dari sisi kesukuan, dari sisi kabilah yang ada di Madinah, maka yang paling mulia dari mereka adalah Bani Najjar, kemudian Bani Abdul Ashhal, kemudian Bani Abdul Harith Ibn al-Khazraj, kemudian Bani Sa'idah. Jadi termasuk orang yang terbaik saja itu sudah luar biasa. Ya. Sudah tidakkah kalian merasa cukup? Dan Sa'ad bin Ubadah dengan mendengar jawaban Nabi puas. Karena apalagi yang harus diinginkan, yang dikejar kalau sudah menjadi orang yang terbaik, walaupun peringkatnya tidak tertinggi, ya. Menjadi bisa, atau orang yang orang-orang yang dicalonkan menjadi juara, tapi tidak masuk nominasi juara, tetapi dia peringkat keempat. Ini dapat nominasi itu kan sudah terlalu luar biasa daripada tidak masuk nominasi, ya kan, ya itu yang diingatkan Nabi SAW. Ya. Walaysa bihasbikum an takunu minal khiyar. 4 yang tertinggi kemuliaannya, dan dia salah satunya. Walaupun dari 4 itu dia yang paling rendah, tapi setelah mereka masih banyak orang-orang biasa, walaupun semuanya baik, tapi tidak yang terbaik. 4 yang terbaik. Nah, inilah jawaban Nabi SAW. Dan yang berkenaan dengan mukjizat Nabi di sini apa? Taksiran tadi. Ya, kemudian berita tentang adanya badai. Ya. Kemudian juga yang paling kita catat di sini adalah penentangan terhadap tuntunan Nabi. Ini yang paling besar pelajarannya. 2 kasus tadi. Kasus Nabi SAW tidak membenarkan siapapun untuk menyentuh air Tabuk. Ternyata ada kemudian Nabi SAW di sini. Mu'adz bin Jabal mengatakan sabbahuma. Sabbah mencela, mencaci maki. Menunjukkan Nabi tidak sudi. Nabi SAW murka bila mana larangannya dilanggar. Begitu juga yang sekarang Allah menghukum dengan hanya berdiri. Nabi SAW ingatkan jangan sampai ada yang berdiri. Allah menghukum dengan menerbangkan orang tadi dengan angin badai tadi sejauh dari Tabuk sampai ke Ha'il. Dengan jarak 650 kilo. Ya, luar biasa. Hukuman Allah untuk orang-orang yang menentang tuntunan dan batasan-batasan nabinya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 5898 tadi, Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Affan qala ha'un wa haddatsana Ishaq Ibnu Ibrahim qala akhbarana Al-Mughirah bin Salamah Al-Makhzumi qala haddatsana Buhaib qala haddatsana Amr bin Yahya bihadzal isnad. Ya, dari Amr bin Yahya yang sudah ada di sanad yang sebelumnya dan sampai kepada Abu Humaid sama. Ya. Wa ila qawlihi wa fi kulli duril ansari khairun. Ya. Sampai hadisnya kepada wa fi kulli duril ansar khair. Semua rumah orang Ansar baik. Walaupun yang terbaiknya ada 4 tadi. Tetapi semua rumah orang Ansar baik. Maksudnya penghuninya. Maaf. Sampai di situ bunyi hadis yang sekarang ini. Adapun tentang Abu Usaid mengabarkan
kepada Sa'ad bin Ubadah itu tidak ada di sini. Ya, tidak ada di lafaz hadis sekarang ini. Walam yadhkur ma ba'dahu min qissati Sa'd bin Ubadah. Dia tidak menyebutkan setelahnya apa yang ada setelahnya dari kisah Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Wa zada fi hadithi Wahib. Ini tambahan yang lain di hadis ini. Fakataba lahu Rasulullah SAW bi bahrihim. Nabi SAW membalas surat Ibnul Alma tadi di negeri mereka, bi bahrihim, di negeri mereka. Bahar ini laut, tapi maksudnya adalah negara mereka, negeri mereka. Jadi Nabi SAW balas surat dengan mengalamatkan di mana mereka berada, yaitu Aila, di negeri mereka. Walam yadhkur fi hadithi Wahib fakataba ilaihi Rasulullah SAW. Ya, tidak ada sebutan Nabi mengirim surat, tetapi wazada fi hadithi Wahib fakata, tambahan bi bahrihim. Di sini ada tambahan bi bahrihim, maksudnya bahar di sini asalnya maknanya laut, tetapi maksudnya negeri. Ya, adalah negeri Ibnul Alma, penguasa Ailah tadi, yaitu yang berkenaan dengan hadis yang terakhir. Adapun isinya sama, tentang Nabi SAW dengan mukjizatnya mampu menghitung pas ya, tepat takaran hasil kebun kurma milik perempuan di Wadil Qura tadi. Kemudian berita-berita tentang kejadian yang akan terjadi yang disampaikan oleh Nabi, seperti adanya badai ya, yang akan terjadi di malam hari ketika mereka sampai di Tabuk, dan kencangnya angin luar biasa ya, kencangnya angin luar biasa. Dan itulah bab yang ketiga dari kitab Al-Fadail, dari kitabul Fadail. Kita lanjutkan, kita masuk ke bab setelahnya, bab yang keempat ya, yang bunyinya babu tawakkulihi ala Allah Ta'ala wa ismatullahi Ta'ala lahu minan nas. Ini keutamaan Nabi juga, yaitu tentang ketawakkalan Nabi kepada Allah. Kemudian tentang bagaimana ketatnya penjagaan Allah untuk nabinya dari bahaya manusia. Allah Subhanahu wa taala menjamin penjagaan untuk Nabi. Kalaupun nanti Nabi terluka, tersakiti, itu sudah ujian dan cobaan sebagai pelajaran penting. Tetapi Allah memberikan jaminan nyawa Nabi SAW, menjamin untuk melindungi nyawanya, dan tidak memberikan jaminan untuk tidak tersakiti. Dan bahkan ini merupakan ujian untuk para Nabi. Bagaimana di perang Uhud Nabi benar-benar tersakiti, ya, benar-benar terluka berat Nabi SAW di perang Uhud, dan seterusnya. Makanya di sini maksud dari penjagaan, perlindungan ini adalah nyawanya, agar jangan sampai terbunuh oleh siapapun juga. Mulai dari di Mekah dan bahkan sampai di malam hijrah, Allah Subhanahu wa taala melindunginya, menjaganya, dan bahkan ketika proses perjalanan hijrah pun ketika terancam nyawanya yang dikejar oleh Suraqah bin Malik, dan Allah tetap melindunginya. Dan sampai ketika peristiwa Bani Nadir yang hendak membunuhnya, Allah juga menjaga dan melindunginya. Sampai di perang Uhud pun Nabi SAW dilindungi nyawanya oleh Allah walaupun terluka-luka. Dan kisah yang ada dalam hadis di bawah bab ini juga menunjukkan Allah melindungi nyawa Nabi. Ya, bahkan melindungi dengan tidak sampai tersakiti oleh orang. Ya, inilah maksudnya sempurna ketawakalan dan ketatnya ya perlindungan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Hadis yang pertama kita baca, nomor 5899. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Abi Salamah an Jabirin radhiyallahu anhuma. Ini sampai ke ujung sanadnya, sampai kepada Jabir. Kemudian Imam Muslim mengatakan qala ha'un wa haddatsani.
Dia memberikan isyarat bahwa sanadnya berpindah ke sanad yang lain. Wa haddatsani Abu Imran Muhammad bin Ja'far ibn Ziyad wal lafdhu lah qala akhbarana Ibrahim yakni bin Sa'd an Az-Zuhri an Sinan bin Abi Sinan ad-Du'ali an Jabir bin Abdullah. Ya, sampai lagi ke ujung sanad dan kemudian dilanjutkan cerita Jabir. Qal ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan qibala Najd. Kata Jabir, kami pernah berperang bersama Nabi di sebuah peperangan ke arah Najd. Ada peperangan terjadi di sana di arah Najd. Fa adrakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wadi katsiril idah. Kami berkumpul bersama Nabi di sebuah lembah yang lembahnya banyak pohon-pohon yang berduri. Ini istirahat ya dalam perjalanan di sebuah lembah dan di lembah itu banyak pohon-pohon berduri. Ya, katsiril idah. Fanazala Rasulullah SAW tahta syajaratin. Maka Nabi SAW turun singgah di bawah sebatang pohon. Fa'allaqa sayfahu bi ghusnin min aghsaniha. Nabi SAW gantungkan pedangnya di salah satu dahan pohon tersebut. Ya. Qal wa tafarraqa an-nasu fil wadi. Kata Jabir, sementara para sahabat yang lain pun berpencar-pencar karena wadi dan pohonnya banyak. Ini mereka memilih pohon-pohon yang lain, tidak mungkin berkumpul di bawah sebatang pohon saja. Hanya memilih masing-masing di bawah sebatang pohon dan melakukan hal yang sama. Yastadhilluna bisyajar, berteduh di bawah batang pohon-pohon di sana. Ya, qal kata Jabir, faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW bercerita, para sahabat tidak ada yang tahu. Kejadiannya para sahabat tidak tahu. Kalau Nabi tidak menceritakan, mereka tidak akan tahu. Kata Jabir, faqala Rasulullah SAW, inna rajulan atani. Kata Nabi, ada seorang laki-laki datang kepadaku, wa ana naimun, ketika itu saya sedang tidur. Ini Nabi SAW karena lelah, baru berada di bawah pohon, akhirnya dia terlelap. Tidur ya. Fa'akhadha sayfa fastaiqaltu. Dia mengambil pedang yang tadi digantung oleh Nabi, kemudian saya tersentak bangun. Wa huwa qa'imun ala ra'si. Ya, dan dia berada tegak di atas kepala saya. Nabi berbaring. Falam ash'ur, dan saya tidak merasa apa-apa illa kecuali wasayfu sultan. Ya, kecuali pedang sudah terhunus di leher. Ya, sudah ada terhunus kepada Nabi SAW fi yadihi, di tangannya. Faqala li, dan dia berkata kepadaku, kata Nabi bercerita, man yamna'uka minni, siapa yang mampu melindungimu dari saya. Ini yang masuk ke tawakalan tadi, bagian kedua dari bab. Yang pertama ya, bagian pertama dari bab. Siapa yang mampu melindungi, yang bisa melindungimu dari saya. Para sahabat jauh, mereka sudah tidak, mungkin ada yang sudah tidur, ada yang masih bangun, tapi mereka jauh dari Nabi. Mereka tidak lagi melihat dan menyaksikan Nabi di lembah. Semuanya lelah. Maka orang tadi mengatakan, siapa yang mampu melindungimu dari saya? Walaupun bersahabat ada di sana, tapi mereka tidak akan mampu lagi untuk melindungi nyawa Nabi. Tetapi Nabi SAW menjawab, qala qultu Allah. Kata Nabi, saya jawab Allah. Ya, Allah. Thumma qala fi tsaniyah. Kemudian dia bertanya lagi kedua kalinya, man yamna'uka minni, siapa yang mampu melindungimu dari saya? Qala qultu Allah. Ya, kata Nabi, saya jawab Allah. Qal, kemudian dia kata Nabi, fashamas sayfa. Akhirnya dia masukkan kembali pedang itu ke dalam sarungnya. Ya, yang masyhur kita dengar ceritanya apa? Dia menggigil, kemudian terjatuh pedangnya. Kemudian Nabi mengambil pedang tersebut dan balik mengancam. Ya, balik mengancam. Tetapi di sini ceritanya adalah, mungkin saja diringkas ya, mungkin saja diringkas. Tetapi Nabi bercerita, lalu dia masukkan setelah saya menjawab berkali-kali pertanyaan tadi, yang melindungi saya Allah, lalu dia masukkan, tiba-tiba dia masukkan pedang yang sudah terhunus itu ke dalam sarungnya.
Faha huwa dha jalis. Ini orangnya. Ya, ini orang yang sedang duduk. Thumma lam yu'rid lahu Rasulullah SAW. Ya. Dan Nabi SAW sama sekali tidak tidak memberikan balasan apa-apa kepada orang tadi. Ya. Tidak memberikan balasan apa-apa. Orang tadi sudah meletakkan pedang ke dalam sarungnya kembali, kemudian bisa jadi Nabi yang memegang pedang, atau bisa jadi Nabi SAW memerintahkan sahabat yang sudah berkumpul di sana untuk membunuhnya. Ya. Nabi SAW menunjukkan ini orangnya. Selesai. Nabi SAW tidak peduli dan para sahabat pun juga tidak ada yang menawarkan diri untuk membunuhnya. Karena Nabi SAW tidak membiarkan orang tersebut, maka para sahabat pun tidak ada yang, kecuali kalau mereka menemukan dia sedang mengancam. Tidak, sekarang pedang sudah termasuk ke dalam sarungnya, kemudian dia duduk di situ. Jadi tidak ada sahabat yang berusaha untuk menyakitinya. Dan Nabi SAW pun membiarkan dia. Inilah hadis yang pertama, dan kasusnya ya puncak ketawakalan kepada Allah. Bahwa dalam suatu situasi yang sangat genting tersebut, ketawakalan yang luar biasa. Jawaban tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bila mana melindungi, maka tidak akan ada yang mampu menyakiti. Allah Subhanahu wa taala bila mana menetapkan untuk melindungi seseorang, maka tidak akan ada yang mampu menyakiti. Tidak akan ada. Bisa jadi dengan cara seperti tadi, orang tadi hilang semangatnya untuk membunuh, atau hatinya dibalikkan oleh Allah sehingga ya, awalnya berambisi untuk membunuh Nabi, tiba-tiba dia sarungkan pedangnya kembali. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk membunuhnya lagi. Dan mungkin saja dia tidak melihat Nabi. Atau bisa jadi hal-hal yang terjadi yang lain, yang memang itu kekuasaan Allah. Atau kisah yang masyhur tadi, dia menggigil ketakutan, kemudian jatuh pedangnya, diambil oleh Nabi SAW, diancamkan pula. Tetapi isyarat dalam hadis ini, Nabi tidak membalas. Nabi tidak membalas. Orang tadi yang hilang semangatnya untuk menyakiti Nabi, dan akan menyarungkan dan duduk di dekat Nabi SAW. Bisa jadi dia menerima apa hukum yang diputus, siap menerima apa yang diputuskan oleh Nabi untuknya, ketika sahabat sudah berkumpul di dekat Nabi. Tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, bila mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan, bila mana manusia berkumpul untuk menyakitimu, maka tidak akan mampu mereka menyakitimu bila mana Allah tidak menakdirkan. Ya. Law istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaih. Mereka tidak akan mampu untuk menyakiti atau memudaratkanmu kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan ini sudah banyak contoh-contohnya bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang dimuliakan. Menyelamatkan Nabi Nuh, menyelamatkan nabi-nabi setelahnya, Rasulullah setelahnya, menyelamatkan Nabi. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi dari pembunuhan di malam hijrah. Ya, di mana pasukan itu benar-benar siaga, tetapi mereka tidak melihat Nabi keluar. Allah Maha Kuasa. Jadi ini yang terjadi. Bisa jadi orang tadi memasukkan karena memang hilang semangatnya, dan Allah balikkan dia hatinya sehingga tidak lagi ingin membunuh. Ya. Yang awalnya berambisi untuk membunuh, tiba-tiba tidak membunuh. Seperti kasus ketika Nabi Tawaf, setelah penaklukan kota Mekah, ada seseorang yang hendak membunuh Nabi. Duba'ah namanya, atau Dubabah. Bertawaf bersama Nabi dan punya kesempatan untuk membunuh Nabi. Baru berniat ya untuk beraksi, tiba-tiba Nabi bertanya, apa yang kamu pikirkan? Ya, wahai Dubabah atau Duba'ah. Ya, kamu berencana untuk membunuhku? Ya, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab dengan mengatakan, saya sibuk dengan berzikir. Tapi ketika Nabi kabarkan dia hendak membunuhnya, maka akhirnya dia hilanglah, dipegang dadanya oleh Nabi, kemudian didoakan. Akhirnya hilang rasa kebencian kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, tidak ada wajah yang paling aku cintai setelah itu kecuali wajah Nabi SAW. Ini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu hadis yang pertama yang menunjukkan betapa tingkat ketawakalan Nabi. Dalam kesempitan itu nampak takwanya. Ya. Dia hanya bersandar kepada Allah.
Dan dalam surat Ali Imran, setelah perang Uhud, ketika para sahabat sudah berhasil mengusir pasukan Quraisy, ya, tiba-tiba ada berita bahwa mereka sudah mengumpulkan kekuatan baru dan datang menyerang. Mereka sudah habis tenaga, sudah letih seletih-letihnya. Ya. Sudah letih seletih-letihnya. Tiba-tiba mereka sedang istirahat, datang berita bahwa ada serangan dengan pasukan yang baru. Apa jawaban mereka? Ya. Ya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Justru berita itu menambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallah. Nah, ini yang tawakal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan itu pula jawaban Nabi SAW. Allah. Ya, Allah. Ini makna sebuah ketawakalan yang luar biasa tingkatnya, tinggi tingkatannya. Kemudian orang yang bertawakal pasti dijaga oleh Allah. Dan yang paling sempurna dijaga oleh Allah nabinya. Bagaimana Allah menjaga nabinya? Dengan membalikkan hati orang yang hendak membunuhnya menjadi tidak ada berhasrat sedikit pun untuk membunuh. Ya. Bahkan dia sarungkan kembali pedangnya, kemudian dia duduk. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Mudah bagi Allah. Makanya sebagaimana mudah Allah membalikkan hati orang yang hendak membunuh Nabi, tinggal menancapkan atau mengayunkan pedangnya, Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tiba-tiba berbalik hatinya. Tidak ingin membunuh. Sebegitu pula lah Allah membalikkan hati orang dari kesesatan kepada petunjuk. Hari ini dia sesat, hari ini bisa jadi besok dia mendapat hidayah. Mudah bagi Allah untuk membalikkannya. Dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjadi penyebab orang memperoleh hidayah. Ya. Ini yang kita harus usahakan untuk memberikan petunjuk bukan di tangan kita. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak mampu memberi petunjuk siapa yang kamu kehendaki, tetapi Allah yang memberi petunjuk. Tetapi kita sarana dengan akhlak, dengan budi pekerti, ya, dengan menjauhkan diri dari menyakiti orang banyak, mengganggu orang lain. Inilah akhlak dan budi pekerti kaum muslimin. Ya. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang orang lain selamat dari gangguannya. Ya, selamat dari gangguan tangan, dan gangguan perbuatan dan tingkahnya, selamat dari gangguan lisannya. Nah, ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan, bisa jadi dengan penjelasan, dengan menyebarkan ilmu, dengan nasihat, ya, menjadi juru dakwah. Allah mudah untuk membalikkan hati orang yang benci kepada agamanya, kemudian tiba-tiba menjadi penopang agamanya. Dan ini bukan satu dua, semenjak lama. Ya, semenjak lama. Dan petunjuk dan kesesatan ini bukan milik siapa, bukan milik siapa-siapa. Dia mengatakan engkau tetap akan dalam kesesatan selama-lamanya, dan engkau dalam keadaan di atas kebenaran selama-lamanya. Tidak, bisa jadi terbalik. Orang yang berada di kesesatan diberikan hidayah oleh Allah. Orang yang awalnya berada di atas hidayah disesatkan oleh Allah. Ya, man yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang ditunjuki oleh Allah, tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang mampu memberinya hidayah. Ya, yang ada adalah sebagai sarana dan wasilah. Ini pelajaran penting dari kisah orang tadi yang awalnya berambisi untuk membunuh Nabi dan merasa sudah tidak akan ada yang bisa menghalanginya untuk membunuh Nabi. Ternyata ada yang menciptanya, yang membuat dia hilang selera untuk membunuh Nabi. Dan berbalik keinginannya dari awalnya membunuh dan akhirnya tidak membunuh. Ya, ini pelajaran penting dan harapan, ya, sebagai modal dalam berdakwah. Bahwa kepada siapapun kita sampaikan dakwah, kita ajarkan agama, kita sebarkan kebaikan yang nanti memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berputus asa. Terus lanjutkan, kita hanya sebagai petugas, ya, sebagai sarana, sementara yang menetapkan Allah Jalla fi'ula. Wallahu ta'ala alam. Ya, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.